Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah makan siang hari ini? Sudah. Sudah start materi? Alangkah baiknya kita berdoa dulu. Silakan untuk KMS. Sebelum mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Setelah berdoa, kita menyanyikan lagu wajib nasional untuk kegiatan positif kita. Oke, silakan Kaila untuk menjadi video. Sudah Pancasila, akulah pendukungmu. Apakah hari ini hadir semua atau ada yang tidak hadir? Pertama ada Abdan, Hadir Pak. Adinda, Adrian, Ahmad Lana. Apa sih itu keanekaragaman hayati? Fauna? Flora adalah jenis seluruh jenis tanaman dan tumbuhan. Tentang apa? Menjalani Hah? kehidupan. Menjalani kehidupan, bersyukur dalam menjalani kehidupan. SD-nya tepuk tangan satu. Masih ingat? Masih ingat? Rule-nya, aturannya adalah jika saya bilang tepuk tangan satu, kamu harus tepuk satu. Kalau tepuk tangan dua, harus tepuknya dua. Tepuk tangan tiga, harus tepuknya tiga. Oke, bisa? Ya. Tepuk tangan satu, tepuk tangan satu, tepuk tangan dua, tepuk tangan tiga, tepuk empat. Nah, hal tersebut tunggang tangannya. Ya, membantu guru pendidikan gratis dan juga taiga dan lain-lain. Bagaimana flora dan fauna bisa hidup pada wilayah ini? Tentunya dengan Gambar tersebut maka muncul yang namanya pertanyaan rumah, di mana mengapa flora dan fauna yang ada di wilayah tropis berbeda dari wilayah yang ada di gurun atau ada di wilayah taiga atau wilayah salju. Dan bagaimana memberikan tujuan pembelajaran berupa peserta didik dapat mendeskripsikan karakteristik flora dan fauna di berbagai bioma atau wilayah. Tadi ada kalimat bioma. Kira-kira menurut kamu simpelnya bioma itu apa? wilayah geografis. Wilayah geografis. Wilayah geografis. They differ in terms of the climate, animals, plants, precipitation, Ada apa aja sih sebenarnya? Yuk, Bella, Bella, yang kamu lihat ada apa aja sih tadi? Ada beberapa hewan dan tumbuhan. Kelompok agar bisa mendiskusikan materi yang akan dibahas. Oke. Maka saya akan bagikan lembar kerja peserta didik berupa LKPD. Kemudian ada bioma stepa, ada Citra, ada bioma taiga, ada Kaila, Farah, untuk melakukan diskusi dengan teman-teman kamu. Jika ada pertanyaan, boleh ditanyakan langsung. Oke. Dalam diskusi ini nanti kamu akan menghasilkan sebuah presentasi PowerPoint yang diintegrasikan melalui media Canva. Oke, silakan berdiskusi. Di bioma sabar ini, flora dan fauna. Ada apa aja? Kira-kira ada ciri khas nggak? Ada ciri khas. Ada ciri khas. Tumbuhan itu anak tetap digaji istilah. Nah, anak curah hujannya tinggi, berarti dia selalu hujan tiap hari. Bisa dikatakan seperti itu ya. Ada ciri khasnya dari segi flora dan faunanya di hutan-hutan tropis.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalimat kemudian yang sedikit kurang dari 250 tahun. Gubernur sekalian besar terdiri dari permukaan batuan tanah. Kalian tahu gak sih yang itu apa? Patung adalah tanaman yang memiliki tiga Siapa? Oke, dari kelompok berapa? 4. Oh, 4. Ya, suaranya yang pantang ya, keras. Bagaimana adaptasi hewan di rumah burung untuk bertahan hidup? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Identifikasi flora dan fauna dari Samudra tropis. Nah, yang pertama ada berbagai jenis reptil di sini. Di sini biasanya ada anaconda seperti yang ada di hutan Amazon tuh yang ada di Brazil. Terus juga ada aneka burung, macan, terus Oke, silakan. Kenalkan, nama saya Sela Kurniawan. Saya mewakili kelompok 1. Saya ingin menjelaskan karakteristik utama bioma hutan hijau tropis, termasuk curah hujan dan vegetasi. Oke, silakan untuk timnya untuk diskusikan dulu baru dijawab diskusi. Iklim yang hangat dan lembab sepanjang tahun dengan suhu rata-rata sekitar 25 sampai 30 derajat Celcius. Curah hujan di bioma ini sangat tinggi, biasanya antara 2.000 sampai 4.000 mm per tahun. Bisa menarik kita bahwa hutan hujan tropis itu memiliki hal-hal yang beraneka ragam, ya, bermacam-macam flora, bermacam-macam fauna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku bahkan sebuah dataran yang berupa padang rumput yang terbentang dari daerah tropis sampai ke daerah subtropis yang memiliki curah hujan yang tidak teratur antara 250 sampai 500 mm per tahun. Di sini adalah tumbuhan yang memiliki akar panjang untuk mencari air di dalam tanah, daun yang kecil untuk mengurangi penguapan, dan tumbuh cepat saat musim semi. Selanjutnya adalah fauna. Dari fauna yang ada di sini adalah hewan seperti bison, antelope of Afrika, singa, serta hewan seperti rusa yang berlari cepat untuk menghindari predator. Sementara hewan-hewan kecil sering aktif di malam hari atau menggali lubang untuk berlindung dari panas dan cuaca yang ekstrim. Bioma stepa dan di mana bioma ini menjadi tumbuhan hidup. Oke, silakan diskusikan. Oke, udah tunggu jawabannya? Sudah? Oke, jika sudah silakan dijawab. Baik, saya Muhammad Yusuf Priyansa. Saya dari kelompok 3 akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Jawabannya bioma stepa adalah para biotop terdiri dari curah hujan biasanya berkisar antara 250 sampai 500 mm per tahun. Ya, di mana pada bioma stepa ini banyak sekali vegetasi yang tentunya tidak terlalu banyak beragam dibandingkan dengan adanya di hutan hujan tropis. Ya, ini yang stepa ini hanya beberapa vegetasi. Ya, tadi ada tepuk siang, tepuk pagi. Oke, pada saat saya bilang tepuk sore, itu tepukannya gini. Nah, nggak sampai, nggak ada suaranya. Ya, oke, bisa. Oke, tepuk pagi, tepuk sore. Nah, tepuk siang, sore. Oke, nah, kalau pada saat saya bilang tepuk malam gini. Ya, tepuk malam gini. Nah, sip ya, malam gitu rasanya ya. Oke, siap? Tepuk pagi, tepuk malam.
Konsentrasi ya. Tepuk pagi, siang. Nah, kalau ada kata siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Panas panjang tahun, hujan terjadi musiman, dan menjadi faktor penting bagi terbentuknya sabana. Sabana berubah menjadi semak belukar apabila terbentuk mengarah ke daerah yang intensitas hujannya makin rendah. Sabana akan berubah menjadi hutan basah apabila mengarah ke daerah yang intensitas hujannya makin tinggi. Nah, ini ada dua. Bagaimana fauna di sabana beradaptasi dengan kondisi lingkungan yang terbuka dan beragam? Bagaimana kondisi wilayah sabana dengan kondisi yang terbuka dan kering? Diskusikan dulu, diskusikan dulu. Diskusikan dulu sebelum menemukan jawabannya. Saya sudah yakin, boleh langsung dijawab. Saya akan menjawab pertanyaan dari Nomor dua. Keras jawabannya. hewan-hewan di sabana seperti gajah, zebra, singa, dan jerapah memiliki adaptasi yang unik untuk menyerang di lingkungan terbuka. Banyak yang berpola bermigrasi untuk mencari air dan makanan saat musim kering. Sementara predator singa memiliki karena adaptasi sekarang juga masuk pada kondisi kering yang panjang. Oke, diskusikan dulu. Lalu jika sudah deal, Oke. boleh dijawab. Saya akan menjawab dari pertanyaan Bapak 5. 3 tentang, jadi jawaban itu tumbuhan sabana dapat beradaptasi dengan kondisi musim kering yang panjang dan dengan memiliki akar yang dalam untuk mencari sumber air jauh di bawah tanah. Beberapa pohon seperti baobab menyimpan air di batangnya untuk menghadapi kekeringan. Daun tanaman yang juga sering menggulung untuk mengurangi penguapan air. Ada lagi yang ingin bertanya? Oke, cukup jelas. Saya dari kelompok 5 tentang biomega. Jika ada nama-nama kelompoknya itu nama saja Kanada, Kanada dan juga pertumbuhan taiga pada musim panas berlangsung 3 sampai 6 bulan. Ciri-ciri bioma taiga. Yang pertama, suhu yang mencapai 0 derajat Celcius, misalnya tadi di bawah, tidak terlalu berubah menjadi ikon dari bioma taiga karena kemampuannya beradaptasi dengan suhu dingin dan mereka memiliki bulu untuk menimbun lemak selama musim panas dan melakukan regenerasi saat makanan sudah ditentukan. Nah, ini ada monyet. Ini adalah herbivora. Dia dibesarkan untuk bulunya dan berperan penting dalam ekosistem bioma taiga. Ingin bertanya? Tahu sebutkan nama, kemudian dari kelompok berapa? Mengatakan saya Lingkawan dari kelompok 2. Keras suaranya. Perkenalkan nama saya Lingkawan dari kelompok 2. Bagaimana adaptasi tumbuhan di bioma taiga terhadap musim dingin yang panjang dan berulang. Ya. Silakan kelompok 5 untuk diskusikan bagaimana sih adaptasinya. Tumbuhan itu bisa beradaptasi dari suhu udara yang sangat dingin. Ayo diskusikan dulu. Diskusi. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2.
Banyak hewan memiliki bulu tebal dan lapisan lemak untuk menjaga suhu tubuh. Beberapa hewan seperti beruang melakukan hibernasi selama musim dingin untuk menghemat energi. Selain itu, banyak spesies burung bermigrasi ke selatan saat musim dingin tiba. Oke, ini kan biar tidak ada miskonsepsi yang kita berikan pada saat materi hari ini. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa ternyata dengan adanya perbedaan suhu dan iklim, maka muncullah yang namanya sistem persebaran bioma. Nah, bioma ini bisa berbeda-beda di daerah satu dengan daerah yang lain, karena dilihat dari letak geografis dia berada. Yang menarik di sini ada beberapa persebarannya. Yang pertama adalah gurun. Gurun ini terdiri dari padang pasir yang luas. Ya, biasanya berada di daerah wilayah timur, wilayah Arab, kemudian wilayah Mesir dan yang lainnya. Ya, gurun ini ada tempat-tempat yang sangat strategis karena dia wilayahnya sangat ekstrim di sana. Jika pada saat siang hari panas sampai sekitar 40 derajat atau 30 derajat ke atas. Tetapi pada saat malam hari ini unik. Siang yang panas, malamnya sangat dingin, bisa sampai di bawah 0 derajat Celcius. Ya, itu jika kamu ingin berada di daerah gurun, kamu harus siap-siap kondisi badan kamu bisa perubahan cuaca atau perubahan suhu yang sangat ekstrim. Ya, gitu. Kemudian, nah ini yang paling menarik lagi, hutan tropis. Hutan tropis ini kan di mana wilayahnya memiliki wilayah yang sangat luas, termasuk wilayah-wilayah hutan yang ada di berbagai daerah di Indonesia. Ya, hutan tropis ini menyumbang akan vegetasi alam dari flora ataupun fauna. Ya, ini sangat menarik. Ya. Lain kali kamu bisa jalan-jalan ke daerah pegunungan, jadi bisa lihat flora dan fauna yang berasal dari hutan tropis. Ya. Kemudian stepa atau disebut sebagai padang rumput. Ya, stepa ini padang rumput. Hamparan padang rumput yang luas, di mana memiliki vegetasi yang ada berupa rumput dan juga spak-spak belukar. Paling banyak faunanya itu adalah berupa hewan-hewan yang bisa berlari kencang. Kemudian bioma sabana. Nah, ini apa sih perbedaannya dengan stepa dan sabana? Ini kan sama-sama padang rumput, betul nggak? Ya, perbedaannya itu cuma hanya ada selingan pohonnya. Kalau sabana itu ada selingan beberapa kilometer itu ada pohonnya. Dibandingkan dengan stepa yang hamparan padang rumput yang luas. Ya, ini namanya pohon akasia. Nah, ini jika berada pada saat kondisi curah hujan yang tinggi, maka nanti muncul yang namanya spak-spak belukar. Tapi jika pada saat kondisi cuaca sangat rendah curah hujannya, maka tidak akan ada spak belukar. Ini paling sering terlihat sabana itu ada di wilayah Afrika. Barangkali kamu mau jalan-jalan ke sana, Afrika, bertemu dengan teman-teman ya, yang berasal dari bioma sabana. Ada kita, ada bison tadi, kemudian dan lain. Oke, nah ini yang menarik nih, tundra atau taiga, ya, di mana memiliki hutan yang sangat panjang, di mana hamparan putih yang kamu lihat di sana. Karena di sini musim panas. Iya, asesmen yang kita lakukan hari ini dengan kabut. Sudah main kabut sebelumnya? Ini dinamakan dengan bioma. Oke, betul ya. Termasuk sistem bioma apakah ini? Nah,
salju, pohon, hamparan bumi yang luas, ya, termasuk dalam bioma air. Iya, itu adalah bioma mangrove. Ada bison dan tidak lari. Ya, bioma stepa. Termasuk pohon hati. Bioma hutan tropis ya, karena dia memiliki karakteristik yang sama. Oke, terakhir. Fauna ini harus beradaptasi dengan baik cuaca yang ini flora bioma lainnya. Tahu nggak kan? Fauna bioma Oke, Dina. Ada tapi ada Oke, nah terakhir ya, terakhir sini kesimpulan dari semua materi yang kita lakukan hari ini dan asesmen yang kita lakukan hari ini. Silakan dari masing-masing kelompok untuk memberikan kesimpulannya masing-masing. Silakan dari mulai kelompok guru. Oke, perhatikan. yang tanah desa. Flora gurun seperti kaktus dan semak kecil. Memiliki adaptasi khusus untuk menyimpan air. Sementara fauna seperti ular, serangga, dan mamalia kecil beradaptasi dengan beraktivitas di malam hari. Guna menghindari panas ekstrim, gunung memiliki peran penting dalam keseimbangan iklim global beserta spesies flora dan fauna yang berlindung dan beradaptasi di lingkungan ekstrim. Oke, cukup. Lanjut, next. Ya, berikan kesimpulannya dari bioma hutan hujan. Baik, di sini saya akan menyampaikan kesimpulan dari bioma hutan hujan tropis. Bioma hutan hujan tropis terletak di sekitar garis khatulistiwa. Bioma hutan hujan tropis ini menerima curah hujan yang tinggi sepanjang tahunnya, memiliki suhu yang hangat dan tingkat keanekaragaman hayati yang sangat tinggi. Flora di hutan ini sangat bervariasi dengan lapisan pohon-pohon yang tinggi, tumbuhan bawah, dan epifit seperti
Anggrek. Fauna hutan hujan tropis meliputi berbagai jenis primata seperti burung eksotis, serangga, dan juga predator besar. Bioma ini berperan penting dalam siklus air, penyimpanan karbon, dan juga menjaga iklim daerah. Sekian, terima kasih. Oke, lanjut. Next. Kelompok 3. Mana kelompok 3? Oke. Silakan berikan kesimpulan dari materi hari ini. Bioma sepa adalah padang rumput luas dengan iklim semi kering yang didominasi oleh perbukitan pendek tanpa pohon besar akibat curah hujan yang terbatas. Flora sepa sebagian besar terdiri dari rumput yang dapat bertahan dalam kondisi yang kering, sementara fauna seperti antelop, serigala, dan burung pemangsa beradaptasi dengan lingkungan terbuka dan berangin. Sepa penting sebagai habitat bagi spesies unik dan berperan dalam penyimpanan karbon serta menjaga ekosistem padang rumput. Oke, next lanjut. Ambil untuk kelompok 4 dari bioma sabana. Jadi bioma sabana adalah yang berprosesnya memiliki musim hujan dan musim kering yang jelas terdiri dari rumput tinggi dan pohon-pohon yang jarang seperti angga dan bobak. Fauna sabana termasuk saja singa, zebra, dan berbagai herbivora besar dan memiliki adaptasi untuk hidup di lingkungan yang luas, hujan dan buka. Sabana memainkan peran penting sebagai habitat fauna besar dan keseimbangan ekosistem tropis. Oke. Next terakhir dari simpulan bioma taiga. Bioma taiga dikenal juga sebagai satu area. Bioma taiga terletak di daerah bagian negara dan memiliki sendiri yang panjang dan lebar. Flora taiga didominasi oleh pohon daun-daun seperti kelapa dan mangga yang tahan terhadap suhu dingin lalu memanjang ekosistem. Fauna di taiga seperti beruang, rusa, serigala, dan burung muda memiliki adaptasi khusus untuk bertahan di musim dingin. Taiga penting dalam penyimpanan karbon dan pengaturan iklim global. Oke. Nah, itu adalah simpulan dari seluruh materi yang kita laksanakan hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini menjadi salah satu bentuk apresiasi kita terhadap alam yang ada di sekitar kita. Oke, refleksi terakhir, bagaimana perasaan kalian dalam pembelajaran langsung hari ini? Rasanya gimana? Alhamdulillah ya, pembelajaran hari ini bisa dirasakan dengan hati yang senang. Oke, kemudian, nah, apa yang kalian peroleh dari pembelajaran hari ini? Yang kita peroleh apa pembelajaran hari ini? Oke. Ada lagi? Apa yang kita pelajari hari ini? Hari ini apa yang kita pelajari? Nah, kita dapat ada banyak materi-materi baru. Ya, jadi kita tahu bahwa seluruh dunia yang kita tahu banyak beraneka ragaman jenis flora dan fauna. Oke. Nah, baik, itu adalah hasil dari diskusi hari ini. Maka untuk minggu depan, pertemuan minggu depan, silakan kamu pelajari bagaimana perkembangan flora dan fauna di dunia menurut Albert Russel Wallace. Ya, berakhir materi kita hari ini, saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.